Halo guys, selamat datang di channel Case Gang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Di awal kisah, di sebuah tempat di Belgia tahun 1914, tentara Inggris berkumpul untuk menyerbu jembatan yang diduduki musuh. Sang kapten mendapat sebuah surat dari atasannya, berisi perintah untuk menyerang jembatan. Di sisi lain, kapten melihat kondisi pasukannya, dan jika memaksakan untuk menyerang, maka mereka akan habis tak tersisa. Seorang prajurit bernama Poirot memberi sebuah ide ke kapten. Dalam beberapa menit ke depan, angin akan bertiup ke arah jembatan. Sekarang waktu yang tepat untuk melepas gas agar pandangan tertutup dan mereka bisa menyerang jembatan secara diam-diam. Dan ternyata benar, angin bertiup lebih cepat dari biasanya. Musuh tidak menyangka akan diserang oleh pasukan Inggris. Mereka berhasil menduduki jembatan. Namun tak lama, kapten menginjak perangkap musuh dan meledak di depan Poirot. Di sebuah tempat, seorang wanita bernama Catherine. Poirot memberitahunya bahwa dia gagal menyelamatkan kapten. Dan diketahui bahwa Catherine bersedia menikah dengan Poirot sebelum perang ini terjadi. Namun ledakan waktu itu membuat sebagian wajah Poirot hancur. Apakah Catherine masih mau menikah dengannya? Catherine hanya menjawab, itu bisa ditutup dengan kumis. Scene maju di Inggris tahun 1937. Poirot yang sudah tua memiliki kumis yang lebat. Dia mendatangi sebuah bar. Diketahui bahwa Poirot menjadi detektif handal dan terkenal. Dia menangani beberapa kasus sulit dan memecahkannya, sehingga dia dikenal oleh banyak orang. Perempuan ini bernama Rosalie. Dia adalah wanita yang mengurus bar ini. Diketahui bahwa dia adalah orang yang sangat teliti dan ahli dalam akuntansi. Tak lama seorang perempuan keluar memainkan gitar yang bernama Salome. Dia merupakan penyanyi sekaligus sepupu dari Rosalie, seorang pasangan kasih yang sedang jatuh cinta. Perempuan ini bernama Jacqueline, dan sang laki-laki bernama Simon Doyle. Diketahui Jacqueline adalah perempuan yang tidak membutuhkan harta, hanya cinta yang dia kejar. Dan sekarang dia mendapatkan cintanya, yaitu Simon. Sedangkan Simon adalah laki-laki pengangguran yang butuh harta. Tak lama, seorang perempuan kaya raya datang ke tempat ini. Dia adalah Lynette Ridgway. Dia bertemu Jacqueline. Dia memberitahu Lynette bahwa dia sudah bertunangan dengan seorang pria. Namun kekasihnya menganggur. Dia meminta bantuan Lynette untuk mempekerjakannya di bisnis propertinya. Dan Jacqueline akan menjadi jaminan jika kekasihnya macam-macam. Dia mengenalkan Simon ke Lynette. Dia pun menyetujui Simon bekerja untuknya. Scene maju 6 minggu kemudian di sebuah tempat di Sungai Nil. Poirot sedang menikmati pemandangan piramida. Lalu dia melihat seorang pria di atas piramid menerbangkan layang-layang. Dia menghampirinya dan pria ini adalah Boog. Dia teman lama Poirot. Diketahui bahwa Boog sedang melakukan tur ke sini bersama ibunya. Di sebuah tempat, seorang perempuan sedang melukis. Dia bernama Euphemia dan dia adalah ibu dari Boog. Lalu scene berpindah di sebuah hotel mewah di Asuhan. Seorang pria bernama Andrew. Dia merupakan laki-laki yang mengelola bisnis properti milik Lynette. Dan diketahui bahwa dia adalah teman kecil Lynette. Perempuan ini bernama Mary. Dia adalah ibu baptis Lynette. Dan di sampingnya adalah Bowers. Dia dulu adalah orang kaya, namun bisnisnya dibeli oleh ayah Lynette. Dan sekarang dia menjadi pengasuh ibu baptis Lynette. Seorang pria bernama Lindsham. Dia merupakan seorang pria cerdas yang saat ini menjadi seorang dokter. Diketahui bahwa dia memiliki perasaan mendalam terhadap Lynette. Namun Lynette pernah menolak cintanya. Seorang perempuan menuju sebuah loker dan mengecek sebuah kalung di mana kalung ini adalah milik Lynette. Dan dia adalah Lois. Dia merupakan asisten pribadi Lynette. Mereka semua berkumpul karena sebuah undangan pernikahan dari seorang wanita kaya raya, yaitu Lynette. Dan Lynette akan menikah dengan seorang pria, yaitu Simon. Di mana beberapa waktu sebelumnya, Simon bertunangan dengan sahabat Lynette, yaitu Jacqueline.
Bob memberitahu Poirot bahwa laki-laki itu sangat beruntung. Dia menemukan pasangan dengan pewaris tunggal kekayaan yang sangat banyak. Poirot mengamati semua yang hadir di acara ini dan mendapati beberapa kecurigaan terhadap orang-orang yang hadir di sini karena mereka memiliki alasan masing-masing untuk membenci acara ini, namun tetap menghadirinya. Salom memeriahkan acara ini dan pesta dimulai. Bob memberitahu Poirot bahwa Dr. Windlesham pernah melamar Lynette dulu, namun cintanya ditolak oleh Lynette. Saat ini dia masih menjadi penggemar rahasia Lynette. Lalu ada ibu baptis Lynette yang membenci kekayaan Lynette, dan pengasuhnya Powers yang memimpikan hartanya kembali. Dari semua yang hadir di sini, yang menyukai Lynette hanya Rosalie, teman sekolah Lynette. Di tengah-tengah pesta yang meriah datang seorang perempuan yang membuat pesta tegang seketika. Jacqueline mendatangi pesta ini. Diketahui bahwa Jacqueline selalu mengikuti Lynette pergi kemanapun, yang membuat dirinya tidak nyaman. Di sebuah tempat, Lynette dan Simon menemui Poirot. Dia memberitahu bahwa Jacqueline selalu mengikuti mereka di setiap langkah bulan madunya, dan dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Namun Poirot tidak bisa membantu karena Jacqueline tidak menimbulkan ancaman berbahaya bagi mereka. Di sebuah tempat, Poirot menemui Jacqueline. Dia memberitahu Poirot bahwa dia sudah lama kenal dengan Lynette sejak dia masih sekolah. Dia adalah perempuan yang terbiasa mendapat semua keinginannya. Dia bilang bahwa Simon mencintai Jacqueline, dan dia juga mencintai Simon. Dia rela melakukan apapun demi cintanya, dan dia tidak bisa jauh dari Simon. Dia juga menunjukkan sebuah pistol kaliber 22 miliknya ke Poirot. Mungkin akan dia gunakan untuk memperbaiki patah hatinya. Poirot menemui Lynette dan Simon. Dia mengusulkan agar mereka pulang ke rumah dan menikmati bulan madunya di rumah, supaya terhindar dari ancaman yang tidak diinginkan. Di suatu tempat, Simon dan Lynette mengajak para tamu undangan menaiki sebuah kapal. Mereka menuju sebuah kapal feri pribadi yang bernama Karak. Mereka akan melakukan tur pribadi menuju Abu Simbel melalui Sungai Nil. Diketahui bahwa Jacqueline tidak diundang dalam acara ini, dan Lois mengurus semua barang-barang mereka untuk diangkut ke kapal ini. Di sebuah kamar, Lynette mendatangi Poirot. Dia memberitahu bahwa walaupun dia sedang bahagia, namun sebenarnya dia ketakutan. Karena dia merasa dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Dia juga meyakini bahwa saat dia memiliki uang, tidak ada orang yang akan menjadi temannya. Lynette meminta Poirot untuk mengawasi mereka semua. Di sebuah tempat, Andrew mendekati Lynette yang sedang duduk dengan Simon. Dia meminta tanda tangan Lynette untuk urusan konsesi tanah dan wasiat baru karena status Lynette saat ini sudah memiliki seorang suami. Namun Lynette meminta kontrak ini harus direvisi dan ditinjau ulang. Beberapa tamu juga memperhatikan mereka. Di tempat ini ada Poirot, Rosalie, dan lain sebagainya. Malam hari mereka berpesta di sebuah ruangan. Poirot mulai menyukai Salome. Dia merupakan perempuan energik yang menyebarkan cinta baginya. Bob memberitahu bahwa dia menyukai Rosalie, namun ibunya tidak merestui hubungannya. Dia sudah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan restu sang ibu, namun dia sangat keras kepala dan sama sekali tidak mau memberi restu kepadanya. Keesokan harinya kapal mereka sampai di kuil Abu Simbel. Mereka bersiap turun dari kapal menuju kuil. Dari kejauhan terlihat perahu kecil mendekati perahu Karak. Dan diketahui ada satu penumpang yang baru datang. Terlihat mereka mulai memasuki kuil Abu Simbel dan menikmati tur ini. Bob berbicara dengan ibunya, dan ibunya dengan sengaja memberitahu bahwa dia tidak akan memberikan restunya dengan perempuan itu. Rosalie mendengarkan percakapan mereka walau hanya sesaat. Lalu Bob menemui Rosalie dan menyuruhnya untuk jangan sembunyi lagi. Mereka akan menjalaninya bersama. Di sebuah tempat di dalam kuil, Poirot berbincang dengan Salome. Dia tahu bahwa Bob suka dengan Rosalie. Walaupun ibunya tidak merestuinya, namun dia sangat suka dengan Bob. Dan dia merestui hubungan Rosalie. Poirot juga terlihat curhat ke Salome tentang keinginannya di masa-masa pensiun. Di sebuah tempat, Simon berjumpa dengan Lynette. Dia membawa Lynette ke sebuah tempat di atas patung. Namun saat dia berjumpa dengan Lynette, sebuah batu besar jatuh dari atas. Namun untungnya tidak mengenai mereka. Mendapati hal ini, suasana menjadi mencekam. Badai pasir juga melewati tempat itu dan memaksa mereka berlindung di dalam kuil. Poirot menjelaskan bahwa dia tidak melihat siapapun di atas.
Namun Simon menduga ada yang sengaja menjatuhkan batu tersebut. Di kapal, Jacqueline sudah menunggu mereka. Lynette yang mengetahui hal ini menjadi kacau. Dia tidak mau ada Jacqueline di sini. Simon memberitahu bahwa dia sudah memiliki tiket ke kapal ini jauh sebelum kapal di-booking oleh Lynette. Mereka tidak bisa mengusirnya. Malam hari mereka makan malam. Semua tamu berkumpul di tempat ini. Entah bagaimana rasanya, mereka semua berkumpul dalam satu ruangan dengan tujuan masing-masing. Selama ini Lynette belum tahu apa motif Jacqueline selalu mengikutinya kemanapun dia pergi bersama Simon. Rosalie menghampiri Poirot dan menanyakan kenapa buku miliknya diambil Poirot. Poirot beralibi bahwa bukunya sama dengan buku yang sedang dia baca. Dan ternyata Poirot salah ambil buku. Di tengah-tengah makan malam, Simon mengumumkan ke para tamu bahwa mereka akan pulang ke rumah besok pagi. Mereka tidak mau melihat Jacqueline lagi dan akan menjauh dari kehidupannya. Mendapati hal ini, Jacqueline meninggalkan ruangan itu dengan perasaan kecewa. Di sebuah tempat, Jacqueline menemui Poirot. Poirot menasihatinya untuk berhenti mengejar apa yang bukan menjadi milikmu dan merelakannya, karena tidak seharusnya mengganggu kehidupan orang lain terus-menerus tanpa tujuan yang pasti. Namun Jacqueline memberitahu Poirot bahwa dia akan mati jika berpisah dengan Simon. Dia tidak akan berhenti mengejar cintanya. Di sebuah ruangan, Jacqueline melihat Simon dan Lynette bermesraan. Jacqueline dengan sengaja memancing Lynette agar marah. Lynette mendekati Jacqueline dan berkata, hanya kamu satu-satunya temanku yang tidak peduli dengan uang. Namun untuk kejadian masa lalu, Lynette minta maaf ke Jacqueline. Lalu dia meninggalkan ruangan ini untuk minum obat dan tidur terlebih dahulu. Tak berapa lama setelah Lynette pergi, Simon memprovokasi Jacqueline dan mengucapkan beberapa kata yang sangat menyakiti hati Jacqueline. Beberapa kali Rosalie dan Bob meminta Simon untuk berhenti memprovokasi Jacqueline. Dia mengeluarkan sebuah pistol dan menembak Simon di kakinya. Dia juga hendak melakukan aksi bunuh diri, namun Rosalie mencegahnya. Jacqueline sangat menyesal melakukan itu. Rosalie membawa Jacqueline menemui ibu baptis Lynette untuk menenangkannya. Lalu Bob meninggalkan Simon sendirian dan memanggil Dr. Windlesham untuk mengobati Simon. Jacqueline dibawa ke kamar Bowers. Dokter dan Bob membawa Simon ke sebuah kamar untuk beristirahat. Terlihat Poirot tidur sangat lelap. Dia tidak mendengar kejadian ini. Pagi harinya terdengar suara teriakan di kapal. Lynette diketahui mati tertembak sebuah pistol kaliber 22 dan menembus bagian pelipisnya di kamar tidurnya. Poirot bertanya ke dokter tentang waktu kematiannya. Dokter memberitahu bahwa sekitar 6-8 jam yang lalu, tidak ada bukti perlawanan darinya. Dia mati saat dia tertidur. Tak lama kabar menyebar ke semua tamu bahwa Lynette telah mati. Satu-satunya yang Poirot curigai adalah Jacqueline, karena dialah yang selalu mengganggu kebahagiaan Lynette. Namun Bowers memberitahu bahwa itu tidak mungkin, karena dia bersamanya semalaman. Semalam dia menembak Simon dan Bowers memberinya obat tidur dosis tinggi agar dia menjadi tenang. Poirot bertanya ke Bowers apakah dia pergi sebentar dan apakah benar-benar kamu melihatnya semalaman. Bowers meyakini bahwa dia tidak kemana-mana malam ini. Poirot menginterogasi Bob dan Rosalie. Dia meminta keterangan atas kejadian semalam. Poirot menyadari pistol milik Jacqueline menghilang sesaat setelah dia menembak Simon. Siapa yang menyembunyikan pistol tersebut? Seseorang pasti mengambilnya saat Rosalie mengantar Jacqueline dan Bob memanggil dokter. Lalu Poirot menyuruh kapten kapal menggeruk sungai di sekitar kapal. Dia yakin pistol dibuang ke sungai Nil. Poirot masuk ke kamar Lynette dan mendapati Simon sedang menangis. Dia menuduh Jacqueline yang melakukan ini semua. Namun Poirot memberitahu bahwa bukan dia pelakunya. Dia semalaman berada di kamar bersama Bowers. Poirot juga mendapati kalung milik Lynette hilang. Dia mulai menginterogasi satu persatu tamu dan orang terdekat Lynette. Dia menanyakan beberapa hal kepada Lois. Apakah tahu tentang kalung Lynette? Diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Lynette menggagalkan pertunangan Lois. Dia bertemu dengan seorang laki-laki di sebuah acara pesta. Dan laki-laki itu suka dengan Lois. Namun Lynette meminta Lois untuk meninggalkan laki-laki itu demi keselamatan Lois. Dia menolak lamaran laki-laki itu. Diketahui bahwa Lois lah yang menemukan Lynette mati di kamar tadi pagi. Para awak kapal mencari sebuah pistol milik Jacqueline di dalam kapal. Dan mereka juga mengeruk sekitar sungai Nil.
Poirot yakin pistol itu ada dan digunakan oleh seseorang. Lynette dibawa ke ruang pendingin agar mayatnya tidak membusuk sebelum sampai ke daratan. Poirot mencurigai semua tamu tanpa terkecuali dan menginterogasi satu persatu secara tegas. Dia menginterogasi dokter di ruang pendingin. Diketahui bahwa dia memang masih memiliki perasaan terhadap Lynette. Namun dia tidak bodoh. Dia juga tidak memiliki tujuan untuk memiliki kekayaan Lynette. Dia hanya ingin lihat Lynette bahagia dengan kehidupannya. Lalu Poirot menemui Andrew. Dia mencurigainya karena beberapa hal. Andrew menjelaskan bahwa dirinya memang mengelola banyak bisnis milik Lynette. Namun jika dia ingin membunuhnya, maka dia akan menggunakan pistol miliknya sendiri, yaitu kaliber 45 mili. Poirot membiarkan dia pergi. Lalu dia menemui Bowers. Diketahui bahwa Bowers adalah mantan orang kaya. Dulu salah satu perusahaan Lynette adalah miliknya. Namun dia bangkrut karena kelicikan ayah Lynette. Dan perusahaan itu diakuisisi ayah Lynette yang membuatnya harus berakhir menjadi pengasuh ibu baptis Lynette. Tak lama awak kapal menemukan sebuah shawl di sekitar Sungai Nil. Poirot mendapati sebuah shawl dengan lubang sebuah peluru. Dan dia juga menemukan pistol milik Jacqueline. Diketahui bahwa ada 2 peluru yang hilang dari tembakan ini. Lalu Poirot menginterogasi Salom. Rosalie juga menjelaskan bahwa Lynette satu-satunya teman yang menerima kulit hitam di dekatnya. Dia menjadi teman Lynette sudah sangat lama. Mereka tidak pernah ada motif apa-apa kepada Lynette. Dia menemukan sebuah pistol 22 mili yang disimpan Salom diikat kepalanya. Dia menjelaskan bahwa pistol ini dia simpan untuk menjaga dirinya. Tak lama, Ibu Bob mendatangi Poirot. Tuh dia menemukan galung milik Lynette di kamarnya. Poirot juga menuduh Ibu Bob sebagai pelakunya. Dia memberitahu keberadaan galung ini agar dia tidak dicurigai dan mengarang penemuan ini. Namun Bob menyangkalnya. Kenapa ibunya melakukan itu? Ibunya tidak memiliki motif apa-apa terhadap Lynette. Di sebuah ruangan, Poirot mempertemukan Bob, ibunya, Rosalie, dan Salom. Poirot mengaku bahwa beberapa minggu lalu Ibu Bob meminta untuk memata-matai Salom dan Rosalie. Karena dia tidak suka dengan mereka, dan anaknya selalu minta restu untuk mereka. Poirot memberitahu apa yang dia amati dari Rosalie dan Salom. Rosalie adalah perempuan yang sering berjudi, walaupun rata-rata dia menang. Dia ahli di bidang akuntansi, jujur dan handal dalam bisnis dan permainan beberapa alat musik. Dan Salom minum lebih banyak seminggu 2 kali. Dan dia yakin 2 dari pernikahannya berakhir tanpa hukum. Tuk bertanya ke ibunya kenapa melakukan ini. Ibunya sangat mengkhawatirkan Bob. Rosalie yang kesal juga bertanya ke Poirot, laki-laki seperti apakah Poirot? Dia menjelaskan bahwa di depan matanya Poirot hanya seorang lelaki tua yang sombong, egois, dan menjijikan. Rosalie pergi meninggalkan ruangan ini dengan rasa kesal. Lalu Poirot menyusul Rosalie untuk meminta maaf. Tak lama mereka menemukan mayat Lois di sebuah ruangan dayung kapal. Dokter memberitahu bahwa tidak ada tanda-tanda tenggelam darinya. Dia pasti sengaja dibuang sesaat setelah dia dibunuh. Dia juga menemukan beberapa uang kertas di saku baju Lois. Dia dibunuh di atas kapal dalam 1 jam terakhir. Poirot menyimpulkan bahwa Lois mungkin melihat pelaku pembunuhan Lynette. Dan dia minta uang tutup mulut. Lehernya terpotong halus oleh sebuah pisau kecil, yaitu pisau khusus operasi. Dan Poirot juga menemukan pisau milik dokter hilang 1. Andrew menuduh dokter adalah pelaku pembunuhan ini. Mereka saling menyerang satu sama lain dan saling menuduh sambil membuka aib masing-masing orang. Poirot melihat bekas darah Lois yang menempel di dinding kapal. Malam hari, Poirot berbicara dengan Bob dan disaksikan oleh Simon. Dia menjadikan Bob tersangka kali ini. Poirot bertanya di mana mantel Bob. Namun Bob tidak bisa menjawabnya. Dia juga bertanya kenapa tidak membangunkan Simon saat tahu Lynette mati. Poirot menuduh Bob mencuri kalung Lynette dan menyembunyikannya di kamar ibunya. Karena tidak ada orang yang akan mencurigai ibunya. Namun Bob menyangkalnya. Dia tidak pernah membunuh Lynette dan bukan itu yang terjadi. Poirot mengetahui bahwa Bob tahu tentang pembunuh ini.
Poirot menjelaskan bahwa Book memang tidak membunuhnya. Namun saat itu dia pergi ke kabin Lynette dan menemukan Lynette sudah mati. Lalu dia tergoda oleh kalungnya dan mengambilnya. Book tahu Lynette sudah mati sebelum semua orang di kapal tahu. Namun dia tidak memberitahu semuanya. Saat Poirot meminta dilakukan penggeledahan, dia berusaha mengembalikan kalung itu. Namun dia melihat Lois bertemu dengan seseorang yang memberinya uang tutup mulut. Dan Book juga melihat Lois dibunuh di depan matanya. Karena mantelnya terkena darah Lois, maka Book membuang mantelnya ke sungai. Book melihat siapa yang membunuh Lois. Lalu Book menangis. Poirot menanyakan siapa yang membunuh Lois. Dia ingin memberitahu Poirot, namun dia bingung bagaimana cara memberitahukannya. Lama, sebuah tembakan mengenai leher Poirot. Book memberitahu apa yang dia lihat. Poirot mengejar seseorang yang menembak Book. Namun dia kehilangan jejak dan hanya menemukan pistol milik Andrew di lantai. Salum bertanya ke Andrew bahwa pistol yang digunakan untuk membunuh Book adalah pistol miliknya. Namun dia menjelaskan bahwa dia meninggalkan pistolnya karena besok dia akan bersandar dan akan berbahaya baginya jika petugas menemukan dia membawa sebuah pistol. Poirot mengumpulkan semua orang di dalam sebuah kabin dan mengunci mereka semua. Dia gagal menyelamatkan Lynette, Lois, dan Book. Namun sekarang dia tidak akan mengecewakannya. Poirot memberitahu mereka bahwa pembunuhnya ada di ruangan ini. Dia menjelaskan teori tentang siapa yang ingin membunuh Lynette. Walaupun Book tidak sempat memberitahunya, namun Poirot yakin akan satu hal. Mereka rela melakukan apa saja demi cinta. Poirot menjelaskan bahwa Andrew melakukan aksi percobaan pembunuhan di kuil Abu Simbel dengan menjatuhkan batu di atas Lynette dan Simon. Andrew menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang dipikirkannya saat itu. Namun Andrew bersumpah bukan dia yang membunuh Lynette di kapal. Poirot membenarkan bahwa bukan Andrew yang membunuh Lynette, namun suaminya Simon yang membunuhnya. Dokter bertanya bagaimana bisa Simon yang membunuhnya, padahal saat itu dia tertembak di bagian kakinya. Lalu Poirot menjelaskan teorinya. Kalian hanya tahu dia tertembak, tapi tidak benar-benar tahu apakah dia tertembak atau tidak saat Jacqueline menembaknya. Poirot juga tahu bahwa dia memberinya obat tidur di Champagne miliknya agar Poirot tidurnya malam itu. Rosalie melihat Simon tertembak oleh Jacqueline, namun tidak ada satu orang pun yang memastikan bahwa darah yang ada di sapu tangan Simon adalah darah asli dari kakinya. Lalu semua orang pergi meninggalkan Simon di tempat itu, memberinya waktu untuk mengambil pistol milik Jacqueline dan berlari menuju kamar Lynette, dan dia menembak pelipis istrinya yang sedang tertidur. Di pelipis Lynette terdapat bekas hangus, artinya dia ditembak tanpa peredam suara. Lalu dia kembali ke kabin dan mengambil sebuah shell yang dia sembunyikan dan menggunakan shell itu untuk meredam tembakan yang dia tembakkan ke kakinya sendiri. Setelah itu dia memasukkan satu peluru ke pistolnya sehingga saat ditemukan kita akan menyangka bahwa pistol itu digunakan untuk 2 tembakan. Lalu dia membuang pistol itu ke perairan Sungai Nil. Lalu dia bersiap untuk kedatangan dokter yang mendapati kakinya memang benar terluka karena tembakan. Dokter menegaskan bahwa saat Book mati dia ada di sana bersama Poirot dan Book. Lalu Poirot menjelaskan bahwa dia tidak membunuh Book. Dia hanya membunuh Lynette dan Lois. Namun seseorang yang membunuh Book adalah dalang dari semua kejadian ini. Dan dia adalah Jacqueline, kekasih Simon dari dulu hingga sekarang. Dia memperkenalkan Simon ke Lynette secara sengaja, menguntit naik ke kapal ini. Dia juga menembak Simon dengan peluru kosong. Semua hanya untuk menciptakan alibi yang kuat untuk menghindari kecurigaan. Suami akan mewarisi kekayaan Lynette, dan dia akan menikahi wanita yang dicintainya. Lois melihat siapa yang membunuh Lynette, dan Simon mencoba memberinya uang untuk tutup mulut. Namun dia juga membunuh Lois untuk menghilangkan jejak, dan tak sengaja Book melihat kejadian itu. Hingga saat interogasi bersama Simon dan Book, dia memberi aba-aba kepada Jacqueline untuk membunuh Book. Jacqueline tidak percaya omong kosong Poirot, karena dia tidak memiliki bukti. Poirot memberitahunya bahwa dia memang tidak memiliki bukti, namun dia menemukan sesuatu yang bisa membuat teorinya akurat. Sapu tangan yang dia temukan untuk menutup darah Simon dan membungkus pistol berlumuran darah. Air Sungai Nil di musim ini akan membuat warna darah menjadi coklat kusam. Namun di sungai misterius ini akan merubah warna merah darah dari cat air memudar menjadi merah muda.
Dan itu warna yang dia temukan di sapu tangan milik Simon. Yang artinya darah yang ada di sapu tangan Simon adalah cat air yang dia gunakan untuk membungkus pistol tersebut. Jacqueline tidak bisa mengelak lagi. Dia mengakui semua kesalahannya. Dia menjelaskan bahwa Simon butuh harta dan dia butuh cinta. Simon menodongkan senjata ke Poirot. Poirot juga menodongkan senjata kepadanya. Salom juga menodongkan senjata kepada Jacqueline. Dia sangat marah karena perempuan ini membunuh kekasih Rosalie. Namun hal tak disangka-sangka terjadi. Jacqueline mencium Simon dan menembaknya dari belakang. Mereka mati bersama sebagai bukti cinta kuat mereka yang rela melakukan apa saja. Talusin maju 6 bulan kemudian. Di sebuah bar di London, seorang pria masuk menikmati musik dan nyanyian Salom. Poirot datang dengan penampilan tanpa kumis. Ending film ini bisa dibilang kurang memuaskan bagi saya pribadi karena bukan sesuatu yang bisa dibilang happy ending, di mana semua pemeran utamanya mati di dalam film ini. Namun untuk alur ceritanya cukup menarik dan sangat menghibur. Saya akan merangkum alur cerita film ini menjadi lebih sederhana. Poirot adalah seorang detektif handal. Dia adalah mantan prajurit perang. Dia diundang ke sebuah pesta yang diadakan oleh seorang perempuan kaya raya, yaitu Lynette. Di pesta pertamanya diketahui sahabat Lynette yang bernama Jacqueline memberitahunya bahwa dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Simon. Saat Simon mengenal Lynette, Lynette jatuh cinta kepadanya. Hingga beberapa bulan berlalu diketahui Lynette dan Simon menikah. Dia tidak peduli dengan perasaan sahabatnya. Mereka mengadakan pesta bulan madu di sekitaran Sungai Nil. Dan mereka mengundang beberapa kerabat dekatnya. Semua yang datang adalah orang-orang penting dalam hidup Lynette. Yang ternyata ini semua adalah sebuah rencana yang disusun oleh Jacqueline dan Simon untuk membunuh Lynette dan mengambil hartanya. Namun mereka meremehkan kemampuan Poirot sebagai seorang detektif yang mereka kira bisa mereka kelabui. Lynette adalah target pembunuhan. Lois dan Bob menjadi korban karena memperkoki mereka melakukan pembunuhan tersebut. Simon dan Jacqueline memang berhasil melakukan rencananya membunuh Lynette. Namun mereka gagal menguasai harta Lynette. Jacqueline membunuh Simon karena dia tidak bisa membiarkan Simon bersama perempuan lain. Jika dia mati, maka Simon harus mati. Diketahui semua harta Lynette akan jatuh ke tangan ibu baptis Lynette. Andrew yang pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Lynette juga akan menanggung hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ibu Doc terlihat sudah sangat akrab dengan Rosalie dan Salom. Dokter akan kembali melanjutkan kehidupannya. Dan Poirot kemungkinan menyatakan cintanya ke Salom. Oke guys, demikian akhir dari cerita film kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.